Season 2, Terjerat Cinta Duda. Bab 84. Ngidam terus. Siang, malam, pagi, sore sama aja yang. Beda jam doang tapi tetap satu tujuan. Kalau ngomongin itu aja cepet segernya, udah antar papa sama mama datang gak enak kalau lihat Safa abis keramas. Nggak ngaruh kok yang, sebentar aja, bujuk Ardi. Nggak ya kak. Tegas Safa, dia terlalu malu jika mertua dan orang tuanya datang mereka justru abis mandi, bisa senyum-senyum sendiri bundanya nanti. Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba, Renata sudah bisa pulang membawa sang baby. Hampir 3 minggu berada di rumah sakit membuat Renata jengah juga. Sang baby digendong oleh Nia sementara Renata dituntun oleh Juna. Setelah sampai di rumah Renata turun perlahan. Mau mas gendong saja yang? Tanya Juna. Aku bisa jalan kok mas, cuma masih ngilu aja sesekali. Dituntun aja, jawab Renata pelan. Renata dengan perlahan melangkah ke dalam rumah. Beberapa pekan meninggalkan rumah mertuanya ini membuat Renata rindu. Nia langsung membawa bayi mungil itu ke dalam kamar yang sudah disediakan Oma Feni. Beberapa hari ini perempuan tua itu tidak enak badan. Dia ingin sekali menjenguk Renata di rumah sakit tapi dilarang Randy karena mengingat kondisinya yang mudah terserah penyakit karena sudah tua. Awalnya perempuan tua itu merajuk tapi setelah diberikan pengertian oleh Nia dia setuju. Oma kangen banget sama cicit Oma ini. Nggak dibolehin sama mama dan papa kamu buat lihat, adunya pada Juna. Semua untuk kesehatan Oma, kami masih mau Oma ada di dekat kami jadi itu yang terbaik Oma, sahut Juna mencoba untuk menjelaskan juga. Sekarang kan Oma bisa lihat cicit Oma puas-puas, jawab Renata. Iya, Oma mau main sepuasnya dengan dia. Hai gantengnya Oma, siapa namanya? Satria Pratama putra Oma. Makan dulu yuk sayang, tadi mama sudah minta bibi buatin sayur bening untuk kamu biar asinya deres, kasihan kan kalau Satria nggak bisa ngerasain asi kamu. Udah mulai keluar ma. Kalau bisa nggak usah diseling sufor lagi sayang, meskipun banyak merek yang terkenal dan katanya baik tetap yang terbaik itu asi seorang ibu. Yuk makan dulu terus istirahat biar Satria mama yang jaga, tuh Oma Feni juga siap buat jaga, iya kan ma? Tanya Nia dan diangguki Oma Feni cepat. Iya sayang, mas temenin kamu makan, ajak Juna. Keluarga Renata sudah pulang ke rumahnya. Selesai makan Juna meminta Renata untuk istirahat, dia tahu istrinya ini pasti sangat lelah. Bobo aja yang, kamu pasti capek banget. Renata mengangguk kecil sambil berjalan ke arah ranjang king size itu, ranjang yang sudah beberapa pekan dia tinggalkan. Tak menunggu waktu lama mata perempuan cantik ini sudah terpejam sempurna. Juna keluar kamar untuk mengecek keadaan babynya itu ternyata Satria juga tertidur lelap dan Oma Feni yang menemaninya. Setelah makan tadi Renata menyempatkan diri untuk menyusui Satria lalu dijemput oleh Juna untuk istirahat. Mas kamu nggak istirahat? Tanya Nia yang melihat sang anak berdiri di kamar Satria. Ma aku bahagia sekali akhirnya Renata bisa membaik dan ada Satria di tengah-tengah kami, rasanya tidak bisa diungkapkan ma. Mama juga bahagia nak, mama kan sudah bilang kalau Renata perempuan kuat pasti dia bisa melewati masa kritisnya dan kalian bisa kumpul bersama. Satria anugerah terindah ma. Nggak ngangka kehadiran Renata jauh mengubah hidup dan prinsipku. Iya bahkan mama dulu sampai kira kamu belok loh mas. Mama aja yang nggak percayaan. Abisnya kamu nggak pernah bawa perempuan kayak Aslan, padahal kalian kan hampir seumuran, kalau Ardi sih ketahuan memang cuma jagain Safa nah kalau kamu. Nggak semua yang mama lihat itu sebagai jawaban dari pertanyaan mama sendiri. Kepribadian orang beda-beda ma, buktinya sekarang mama langsung dapat cucukan. Iya, tapi mama suka kamu nikahnya sama Renata, perempuan baik dan sangat rendah hati.
Di sela perbincangan ibu dan anak ini terdengar suara tangisan membuat mereka menatap ke box bayi bersamaan. Haus kali Ma, aku bangunin Renata ya. Dicek dulu Mas, siapa tahu cuma pup atau beser, kasihan Renata lagi istirahat, Mama cek aja dulu, ucap Nia segera menggendong sang cucu. Beser ya, Oma ganti dulu ya sayang. Kenapa Ma? Pipis. Huk, huk, kap, kap, kap. Cucu pintar Oma, jangan nangis ya kasihan mami kamu baru bobok, ujar Nia sambil mengganti popok sang cucu lalu membawanya ke dalam dekapan hangat seorang nenek hingga bayi mungil itu tidur kembali. Sayang. Panggil Juna lembut sambil mengusap wajah Renata perlahan membuat tidur perempuan ini terbangun. Mas. Sudah sore yang. Astaga. Aku tidurnya terlalu lama ya Mas. Kasihan Satria pasti nangis ya pengen mimik ASI. Aku juga sakit nih Mas. Mungkin Satria haus, ucap Renata hendak berdiri. Satria masih bobo yang, tadi sempat bangun tapi ditidurin lagi sama Mama. Mama nggak tega bangunin kamu, kasihan kamu pasti capek banget. Ya ampun, aku jahat banget deh jadi ibu. Bukan jadi ibu tapi jadi istri yang jahat, ujar Juna membuat Renata mengerutkan keningnya. Maksudnya? Ya kamu jahat jadi istri nggak peka, Mas kan juga butuh kamu, kangen kamu. Dari rumah sakit nggak bisa cium-cium kamu di rumah kamu malah nggak ingat Mas sama sekali, protes Juna. Astaga. Mas, ngambek cuma gara-gara nggak dicium. Bukan itu aja Mas butuh dekapan dari kamu tahu nggak Mas rasanya mau mati lihat kamu terbaring nggak berdaya tapi pas sadar kamu sama sekali nggak nyium Mas kan pengen dapat kecupan dari kamu. Kata Mama Mas nggak boleh ganggu kamu dulu sampai kamu benar-benar pulih dan itu pasti lama loh yang, apa kamu nggak kasihan sama Mas, keluh Juna. Renata tertawa kecil melihat sang suami yang benar-benar mengeluarkan unek-uneknya. Aku mau cuci muka dulu, ucap Renata membuat Juna makin cemberut karena sang istri sama sekali tidak peduli padanya lagi. Setelah keluar dari kamar mandi Renata mendekat ke arah bayi besarnya ini. Renata langsung mengecup bibir sang suami hingga mereka larut dalam ciuman, tetapi ketika mendengar tangisan sang anak Renata langsung melepaskannya. Maaf kalau Satria lebih mendominasi saat ini tapi Mas harus tahu kalau cintaku nggak akan pernah berubah bahkan terus bertambah buat Mas, ucap Renata dan dianggupi Juna pelan. Panggil Nia dari luar. Maaf Ma, aku baru bangun, jawab Renata saat membuka pintu kamar. Marna coba diamkan tapi sepertinya Satria benar-benar haus Iya Ma, aku susui dulu, jawab Renata mengambil sang bayi dari gendongan omanya ini. Kap, kap, kap. Sayang Mami, maaf ya Mami ketiduran lama, Satria pasti haus ya sayang. Kita mimik ya, ucapnya membujuk sang anak Renata segera menyusui anaknya, bayi mungil itu sangat kuat menyusu. Yang keluar yuk, kakak pengen makan seblak. Sekarang. Tanya Safa sambil melirik jam dinding kamar mereka dan diangguki Ardi. Tapi ini udah malam kak. Pengennya sekarang ya gimana yang? Kakak aneh deh, kok ngidam mulu sih? Ya gimana lagi yang, kalau nggak dituruti anak kita juga yang bakalan ileran. Emang gitu kak? Iya kalau nggak percaya tanya aja bunda sama mama, makanya kalau kakak ngidam kamu turuti. Ngidam kakak nggak jelas banget, aneh. Kok nggak jelas sih yang, kakak cuma pengen makan seblak nggak yang lain kalau ngidam makanan yang nggak pernah dibuat baru aneh. Ya mana ada jam 1 malam pengen main dengan alasan ngidam, terus subuh ngajak lagi alasan ngidam, sekarang tiba-tiba mau seblak semua yang kakak mau di alasanin ngidam kan aneh, oceh Safa. Lah emang pengennya gitu yang, kan sama-sama enak juga kalau seblak memang lagi mau aja, ucap Ardi membuat Safa menggeleng kecil,
beruntungnya Safa sama sekali tidak merasakan kalau dirinya tengah hamil. Semua dirasakan oleh Ardi, jadi mau tidak mau Safa harus menuruti kemauan sang suami. Pagi ini Nia sedang memandikan cucunya ini. Hal baru buat Nia setelah puluhan tahun tak merasakan mengurus bayi, kini seorang cucu hadir di dalam kehidupannya membuat Nia benar-benar bahagia. Nia tersenyum bahagia melihat cucu lelakinya ini tumbuh sehat. Selesai kita pakai bajunya lagi ya sayang Oma, lucu banget deh kamu, gemes Oma. Setelah mandi Nia membaringkan sang cucu di atas karpet khusus yang sudah disiapkan dan memasangkan pakaiannya dengan penuh kasih sayang. Nah cucu Oma sudah ganteng banget sekarang, wangi lagi, puji Nia sambil mencium pipi gembulnya. Juna sudah menawarkan babysitter untuk Satria tapi Nia menolak. Nia ingin dia yang mengurus langsung sang cucu sampai BK melahirkan nanti. Jika sudah ada bayi BK baru mereka akan membawa babysitter agar tidak kerepotan. Mami, aku sudah ganteng nih, sudah mandi sama Oma, ucap Nia memberikan Satria pada Renata yang baru selesai sarapan. Waktunya kamu yang sarapan lagi sayang. Mami sudah, ujar Renata mengambil Satria dari sang Oma. Wangi banget anak papi, mandi sama Oma ya. Nanti kalau sudah disusui kasih sama opanya aja Re, biar dibawa berjemur dulu ke depan, ucap Nia. Opanya di mana Ma? Tanya Juna tak melihat Papa Ben. Paling baca koran di teras depan. Kamu belum ke kantor Mas? Belum Ma, Ardi udah lebih baik sekarang jadi dia sudah bisa handle lah. Sudah sarapan? Belum, jawab Juna yang memang tadi hanya menemani Renata saja. Sarapan dulu. Renata tersenyum manis memperhatikan sang buah hati yang dengan lahap mengisap asinya. Beruntung sekali Satria terlahir di keluarga Juna, keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Satria. Pekik BK langsung masuk ke dalam kamar sang keponakan. Lihat Aunty bawa apa ini buat Satria, ujar BK lagi membawa sebuah kereta dorong keluaran terbaru. Renata dan Juna memang belum membelinya. Wah, keren Aunty, Satria pasti suka ini. Iya ini Aunty pesan khusus buat Satria biar bisa keliling komplek, dari luar negeri loh ini Satria. Pantesan keren banget, makasih ya Aunty BK yang paling baik, puji Renata. Nanti dipakai berjemur sama opa ya sayang, bisik Renata sambil mengusap wajah bayinya ini. Masih sakit perutnya Re? Tanya BK. Cuma ngilu sedikit kah? Namanya juga dioperasi ya pasti nggak secepat itu buat sembuhnya. Beruntung Mama Nia mau bantu buat jagain Satria jadi nggak terlalu repot gue nya. Ya pastilah, orang Satria cucunya. Apalagi ini cucu pertama pasti sayangnya buat Satria semua. Sama aja kok, nanti kalau anak kamu lahir juga bakalan gitu. Ya, Mama memang nenek yang terbaik, sahut BK sambil tersenyum kecil. Gue kalau lahiran mau normal aja deh, takut banget lihat lo kemarin. Gue kalau bisa pengennya juga normal kah? Kata ibu melahirkan normal itu lebih cepat sembuhnya tapi ya takdir berkata lain gue nggak bisa nolaknya, ujar Renata sambil tertawa kecil. Tapi sejatinya normal ataupun operasi tetap sama-sama butuh perjuangan kak, tapi menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita perempuan bisa melahirkan keturunan untuk keluarga. Ya kak, gue sekarang baru sadar betapa pentingnya kehadiran sosok anak dalam kehidupan rumah tangga. Bang Aslan sejak gue hamil makin sayang gak mau jauh-jauh, kalau mau tidur terus ngelus perut gue. Nggak ada rugi kan lo hamil cepat. Ia malahan happy meskipun ada terus drama mual muntah, jawab BK tersenyum kecil. Wah, ada kereta baru, keren, ucap Juna yang baru masuk ke dalam kamar Satria. Yapi dibeliin Aunty BK buat Satria keliling komplek katanya. Keliling komplek buat cari angin ya Satria bukan ngelirik cewek-cewek komplek, ingat BK membuat mereka tertawa bersama.
Pesona anak pertama Juna ini tidak bisa ragukan meskipun Satria masih bayi tapi wajah tampannya membuat siapa saja bisa terhipnotis. Renata membuka matanya perlahan dan beberapa kali menguap karena semalam terbangun terus untuk memberikan ASI pada Satria. Meskipun lelah Renata tetap tersenyum dan melihat wajah bayi tak berdosa ini yang sedang terlelap. Begitu lucu dan menggemaskan. "Pagi Mami, sudah bangun?" Tanya Juna yang baru keluar dari kamar mandi sambil menggosok rambutnya dengan handuk kecil. "Mas sudah bangun?" Tanya balik Renata melihat sang suami sudah selesai mandi. Papi hari ini harus ke kantor Mi." "Nggak apa-apa ya Mami, sama-sama Satria, Papi tinggal dulu sebentar." "Nggak apa-apa Pi, kan Papi perginya buat cari uang untuk Satria dan Mami," jawab Renata sambil tersenyum kecil. Juna berjalan ke arah lemari pakaian untuk mengambil perlengkapannya. "Sebentar Mas, aku ambilkan," ujar Renata hendak berdiri. "Nggak usah Mi, Mami tiduran aja sama Satria, Papi bisa sendiri kok," cegah Juna membuat Renata terdiam. Renata justru berpikir suaminya berbeda, biasanya semuanya tergantung pada dirinya, kenapa sekarang Juna jadi mandiri. "Mas," panggil Renata pelan. "Kamu beda," ujar Renata pelan. "Nggak ada yang beda Mi, Papi begini karena kasihan lihat Mami. Kan semalam kurang tidur kebangun beberapa kali ngasih ASI buat Satria, jadi ya Papi berusaha jadi suami yang pengertian aja," balas Juna lembut. "Semalam kan kamu juga nemenin aku Mas, kita sama-sama kurang tidur tapi kenapa pagi ini kamu justru seolah ingin menjauh," ucap Renata dengan bibir gemetar ingin menangis. Dia takut Juna justru mencari pelampiasan lain karena dia sekarang dalam masa nifas. "Hei, Mami kenapa jadi mewek gini? Papi cuma lagi membiasakan diri buat nggak ngerepotin Mami karena ada Satria yang lebih menjadi fokus utama Mami kan. Tapi nggak gini juga Mas." Juna segera mendekat ke arah Renata lalu mengulurkan tangannya dan mengusap puncak kepala sang istri lembut. "Sayang, jangan mikir yang macam-macam, kamu tahu hal apa yang paling Mas takutkan? Takut kamu sakit kembali seperti kemarin, dunia Mas rasa hancur sayang, Mas begini berusaha agar kamu tidak lelah, malam kamu bergadang dan pagi harus mengurus Mas akan membuat kamu kesulitan di masa penyembuhan ini, jadi Mas ingin jadi suami yang baik buat kamu," jelas Juna menatap lekat wajah sang istri. "Benar. Bukan karena yang lain. Nggak ada alasan buat bertingkah aneh-aneh yang, ada kamu dan Satria yang menjadi prioritas utama Mas, udah jangan mewek, kalau Mami stres kasihan Satria." "Kenapa? Kata Mama Ibu menyusui nggak boleh stres berpengaruh untuk ASInya, jadi siapa yang rugi, Satria kan?" jawab Juna dan diangguki Renata. Renata menguap sambil menutup mulutnya karena merasa masih mengantuk. "Tuh masih ngantuk kan, bobo aja dulu ya. Terus kamu. Papi ke kantor sebentar Mami, selepas meeting bulanan langsung pulang." "Janji." "Iya sayang," sahut Juna sambil mencium kening Renata lembut. "Mau diantar keluar Mas?" "Nggak usah, entar Satria bangun nyariin mimik susunya lagi," jawab Juna membuat Renata tersenyum kecil. Juna mencium pipi Satria lalu beralih ke bibir Renata sekilas dan segera pergi. Setelah kepergian Juna, Renata mengulang kembali tidurnya karena memang masih mengantuk. "Pa, Ma abang berangkat ya," pamit Aslan sambil mencium kening sang istri. "Pulang jam berapa bang?" "Belum juga pergi ai. Entar pulang bawa bakmi daging ya bang, yang di Gang Doli, minta dagingnya dibanyakin," ujar BK yang masih berada di dalam selimut tebalnya. "Iya. Terus itu bang rujak buah yang di simpang kantor kamu itu nggak usah dikasih ke dondong, aku nggak suka. Sama satu lagi beliin es dawet bang. Ngidam apa lapar ai. Udah beli aja jangan sampai salah bang." "Siap Bu Bos," sahut Aslan sambil tersenyum tipis.
Beberapa hari ini nafsu makan BK memang meningkat dan hanya pagi hari saja mengalami mual muntah, selebihnya aman dan BK sudah mulai banyak maunya, tapi Aslan tetap terus memenuhi keinginan sang istri. Gimana perkembangan proyeknya Di? Lumayan bagus mas, tapi tetap harus diawasi progresnya tiap hari, takutnya nanti malah nggak sesuai dengan prediksi. Maaf mas, beberapa pekan ini gue nggak bisa fokus. Nggak enak banget rasanya, badan pegel semua, terkadang mualnya juga makin parah mas. Sekarang gimana? Tanya Juna yang juga kasihan dengan sepupunya ini. Udah lumayan baik, mungkin karena kehamilan Safa makin bertambah kali ya mas. Lo lucu banget ya Di, kok bisa ngidam gitu? Nggak habis pikir gue sama fenomena lo nih. Namanya juga ngidam mas. Nanti pas Mbak Renata ngidam adik Satria, siapa tahu lo sama kayak gue kena kehamilan simpatik, biar lo tahu rasanya gimana mas. Gak enak banget. Hahaha. Balas dendam lo. Bisa jadi, sahut Ardi. Tiba-tiba pintu ruangan diketuk dan Della masuk dengan membawa berkas ke arah Juna. Pak, ini laporan bulan kemarin yang Bapak minta. Untuk meeting hari ini akan saya kirimkan ke email Bapak nanti, belum saya salin ulang Pak, ucap Della dan dianggupi Juna. Ardi segera berdiri dan berlari ke kamar mandi. Huek. Pak Ardi, kenapa sih Pak, sakit parah ya? Tiap hari saya lihat Bapak muntah mulu, tanya Della bingung. Nggak cuma lagi nggak enak badan aja, kamu boleh keluar sekarang. Baik Pak, sahut Della segera pergi. Kok bisa mual gitu Di? Tanya Juna setelah Ardi keluar dari kamar mandi. Itu yang gue heran mas, kalau dekat perempuan gue langsung mual, tapi kalau laki-laki nggak mas, biasa aja. Hahaha. Gila banget cinta lo sama Safa Di, salut gue bisa sampai bisa segitunya. Gue sendiri heran mas, nggak bisa komunikasi sama perempuan. Kadang suka nggak enak gitu sama klien mas, untung beberapa proyek bertemunya sesama lelaki, kalau perempuan kan bisa tersinggung mereka. Ya udah gue mau pulang dulu, kangen sama Satria Di, lo jaga kantor dulu ya. Kangen Satria atau maminya, sindir Ardi. Tahu aja lo, pulang dulu ya gue. Ingat mas, masih nifas tuh Mbak Renatanya. Siap. Sahut Juna lalu segera melangkah pergi. Perasaan papa muda itu sangat bahagia, tiap detik rindu dengan wajah sang putranya istrinya, tak bisa fokus bekerja karena ingin selalu dekat dengan buah hatinya itu. Ini pesanannya. Makasih bang. Dimakan jangan cuma dilihatin doang ya, ingat Aslan, karena beberapa waktu yang lalu BK juga memesan banyak makanan tapi hanya untuk dilihat bukan dimakan. Kadang-kadang bumil cantik itu menguji kesabaran sang suami tingkat dewa, beruntung Aslan sabar jadi mengikuti semua kehendak sang istri cantiknya ini. Kamu mau kemana bang? Mandi dulu ay, gerah, emang kenapa? Mau ikut? Enggak, mau makan aja. Kalau ikut bisa-bisa sampai maghrib, sahut BK membuat Aslan terkekeh kecil. Nia yang melihat interaksi menantu dan anak-anaknya sangat bahagia, terlebih sekarang sudah memiliki cucu yang tampan dan menggemaskan. Mana Renata ma? Tanya Juna yang baru pulang. Di kamar istirahat. Satria lagi main sama Oma Feni di kamar. Juna hanya mengangguk kecil lalu segera menyusul ke kamar Satria. Beberapa jam tak melihat wajah sang anak membuat Juna benar-benar rindu. Juna berdiri di depan pintu kamar Satria melihat Satria yang tengah tertidur lelap dan Oma Feni dengan setia menjaga sang anak di sebelah box bayinya. Oma, kalau lelah istirahat saja. Enggak, Oma nggak akan lelah jaga Satria. Juna hendak mengambil sang anak tapi dilarang oleh Oma Feni. Bersih-bersih dulu, kamu bawa kuman dari luar sana, kalau Satria sakit kasihan dia. Iya Oma, cium aja deh. Nanti bisa bersin Jun, bersih-bersih dulu, larang Oma membuat Juna tak bisa membantah.
Oma lebih selektif daripada dirinya sendiri terhadap Juna. Bersambung.